mengganggu waktunya hari ini sama Ibu. Nah, beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Ibu itu ya, saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Kemudian kegiatan supervisi analisis ini bertujuan untuk membentuk kita sebagai guru dalam hal ini untuk mengembangkan pembelajaran kompetensi. Nah, kemudian sebagai refleksi setelah menyelesaikan kualitas pembelajaran di kelas yang dilakukan, sehingga nantinya tidak dapat benar-benar melakukan sebuah pembelajaran yang berpihak kepada murid ya Bu ya. Nah, nanti kita ngobrolnya santai aja ya Bu ya. Baik Bu. Nah, terkait kegiatan supervisi akademik ini yang akan dilaksanakan nanti besok nih Bu. Baik, kita mulai saja. Bagaimana perasaan Ibu ketika tahu nih bahwa besok saya akan melakukan kegiatan observasi supervisi akademik di kelas Ibu? Dan hal baik apa yang Ibu harapkan dalam kegiatan hari ini? Baik Ibu, terima kasih untuk perasaan pertama kali yang mungkin saya merasa gugup ya Bu ya, saya akan disupervisi gitu, tetapi di sisi lain saya merasa senang Bu, karena dengan adanya kegiatan supervisi akademik ini saya dapat merefleksikan diri saya. Kemudian saya juga berharap dari kegiatan ini dapat mengembangkan serta meningkatkan kompetensi saya, sehingga kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid dapat semakin meningkat. Oh, gitu ya, luar biasa sekali. Nah, kegiatan untuk besok nih Bu, itu Ibu mengambil pelajaran apa dan materinya tentang apa ya Bu ya? Untuk pelajaran besok yang akan saya pelajari yaitu yang pertama yang akan diobservasi oleh Ibu yang tentang pelajaran matematika Bu, tentang perkalian. Jadi pelajaran matematika Ibu ya? Ya. Materinya tentang perkalian. Nah Bu, kemudian untuk pembelajaran besok itu apa ya Bu ya? Tujuannya. Ya. Untuk tujuannya saya setelah mengamati video pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat menentukan kalimat matematika yang berkaitan dengan perkalian Bu. Melalui media papan perkalian dengan benar. Ya begitu ya Bu ya. Nah, dari tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan gitu ya? Yang pertama untuk murid, kemudian kompetensi yang ingin dikembangkan terkait peran Ibu sebagai guru. Baik Bu, saya ada 2 kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu. Yang pertama yaitu untuk murid, yaitu rasa percaya diri, kemudian kolaborasi, serta meningkatkan keaktifan murid ketika proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, kemudian kaitannya dengan kompetensi guru, saya ingin meningkatkan kemampuan atau kompetensi saya dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi begitu ya Bu ya, baik. Jadi nanti besok Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Betul. Nah, untuk mencapai target atau kompetensi yang ingin dikembangkan nih sama Ibu, tantangan atau hambatan apa yang akan Ibu hadapi pada kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan? Baik Bu, tantangan pada pembelajaran matematika di kelas saya mungkin beragam ya Bu ya, tantangannya mulai dari siswa ada yang masih belum bisa tambah-tambahan ataupun perkalian gitu ya. Dan kesulitan tersebut sebagian besar siswa sehingga harus membuat pembelajaran itu semakin beragam Bu, yang mengakomodir siswa agar saya harus mengemas gitu pembelajaran matematika tersebut menjadi lebih menyenangkan, lebih menarik, sehingga siswa juga merasa senang ketika pembelajarannya tidak monoton. Seperti itu Bu. Iya Bu, emang benar ya. Jadi dari emang zaman dulu saya sekolah juga, pelajaran matematika itu emang dipandangnya susah gitu ya. Tapi ketika guru tersebut bisa menyampaikannya dengan cara yang menyenangkan, nah pembelajaran yang tadinya susah itu bisa diserap dengan baik oleh siswa tersebut. Luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, kemudian apa saja yang sudah Ibu siapkan nih untuk mengemas pembelajaran yang menyenangkan dan menarik? Baik, mungkin persiapannya pembelajaran yang menyenangkan itu saya sudah siapkan berupa video pembelajaran Bu, dimulai dari RPP, kemudian media pembelajaran yang menarik, salah satunya di dalamnya ada video pembelajaran, kemudian bahan ajar yang menarik pula,
kemudian diselingi LKPD-nya juga Bu, dan juga terakhir saya sudah siapkan untuk lembar evaluasi ini. Baik Bu, ternyata sudah lengkap sekali ya yang sudah dipersiapkan oleh Ibu buat besok observasi. Nah, kemudian indikator ketercapaian dari kompetensi yang Ibu akan kembangkan itu apa ya Bu ya? Untuk indikator ketercapaiannya dalam pembelajaran itu, apabila strategi atau metode pembelajaran yang saya terapkan sudah mampu dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan seperti itu. Baik Bu, jadi rangkaian kegiatan itu sudah dipersiapkan ya. Kemudian strategi atau metode pembelajaran yang sudah direncanakan dapat mencapai dari tujuan awalnya. Baik Bu, dari serangkaian percakapan yang kita lakukan hari ini gitu ya, kegiatan praobservasi pada tahap awal coaching supervisi akademik ini, saya melihat bahwa Ibu sudah mempersiapkannya dengan sebaik mungkin gitu ya. Nah, saya berharap kegiatannya bisa berjalan dengan baik, lancar, sebagaimana yang sudah Ibu rencanakan, dan nanti setelah kegiatan observasi, saya minta waktu Ibu lagi gitu ya, untuk ngobrol-ngobrol setelah Ibu melakukan mengajar itu ya, jadi pasca observasinya gitu ya. Baik Ibu, siap. Kita akan melaksanakan pasca observasinya setelah saya melaksanakan pembelajaran besok. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya mengganggu waktunya Ibu Arin juga. Saya cukupkan sekian ya Bu ya. Assalamualaikum. Apa kabar kita hari ini? Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Harusnya kenapa? Kakinya ya sakit Agusnya. Kita doakan supaya Agus cepat sehat. Dia bisa belajar lagi dengan kita. Baik, kita akan belajar tentang tema 2, bermain di lingkunganku. Tema 1, bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran 3, kelas 2 di SD Negeri Ligu 3. Oke. Kalian semangat hari ini? Semangat, kita berdiri semuanya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semangat ya. Yang semangat nyanyinya. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah melalui mengamati video atau benda-benda di sekitar kita, peserta didik dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan keberagaman benda berdasarkan bentuknya dengan benar. Kemudian melalui diskusi kelompok, siswa membuat laporan pengamatan kosakata yang berkaitan dengan keberagaman benda berdasarkan bentuknya dengan benar. Kemudian, setelah mengamati video, peserta didik menentukan kalimat matematika yang berkaitan dengan perkalian melalui media papan perkalian dengan benar. Melalui penugasan sesuai LKPD, peserta didik dapat menganalisis soal perkalian bilangan cacat sebagai penjumlahan berulang dengan benar. Setelah kegiatan diskusi, peserta didik dapat menunjukkan hasil menyelesaikan soal perkalian bilangan cacat sebagai penjumlahan yang berulang. Kemudian perhatikan gambar di bawah ini. Coba ada gambar apa di situ? Pensil. Bendanya ada berapa? 3. Bentuknya sama tidak? Sama ya. Batu bentuknya kasar. Kemudian bulu bentuknya lembut. Pensil kasar. Nah, kemudian lihat video
belajar tentang jenis dan sifat benda. Perhatikan ya semuanya ya. Bahwa ada banyak sekali benda yang ada di sekitar kita. Apa saja benda itu? Ya, ada televisi, kemudian ada apa anak-anak? Ya, ada kursi, gelas, dan iPod termasuk benda loh. Setiap benda yang kita temui mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya loh. Ada 3. Jadi yang diulangnya adalah angka 4 sebanyak 3 kali. Jadi kesimpulan dari video yang kalian lihat tadi adalah perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Pintar. Kita tepuk hebat dulu kalau sudah menjawab dengan benar. Tepuk hebat. Oke, semuanya anak-anak ibu hebat semua. Kemudian tadi contoh yang kedua, 3 dikali 2. Yang diulang yang mana? 2. Duanya berapa kali? 3 kali. Duanya sebanyak 3 kali. Kalau ibu kasih contoh lagi, 4 dikali 3. Dibalik. Yang diulang yang mana? 4 dikali 3. Yang diulang adalah 3. 3-nya sebanyak 4 kali. Oke, kemudian dari video yang kita amati tadi merupakan cara menghitung perkalian. Apakah kalian tahu apa tadi perkalian itu? Penjumlahan yang berulang. Pinter. Berarti semuanya memperhatikan ya. Lihat, ini ada apa? 2 dikali 5. Yang diulang yang mana? 4-nya berapa kali? Kita pakai gambar. Ada gambar apa itu? Ada gambar donat. Donatnya ada berapa? Donatnya ada kan warnanya apa saja? Coklat, putih, pintar. 4 donat ditambah 4 donat. Yang diulangnya angka berapa berarti? 4-nya berapa kali? 2 kali. Kelompok kalian sebanyak 3 kelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan itu kelompok 3. Ini kelompok yang auditori atau mendengar. Ini kelompok visual sambil melihat. Itu kelompok 3 merupakan kinestetik atau bergerak ya. Ibu simpan bagikan dulu. Ini barang-barang. Punya aku aja nih. Yang pertama, letakkan pensil di atas piring. Mana pensilnya? Nah, disimpan di atas piring. Kelompok 1 sudah. Pensil dulu sayang. Naila, pensilnya sudah. Kelompok lagi sudah. Kemudian perhatikan bentuk dan besarnya pensil yang ada di dalam piring. Semua melihat ke pensil yang ada di dalam piring kalian. Sudah dilihat? Sudah. Sudah semuanya dilihat? Sudah. Apa yang kamu lihat? Pensil. Pensil. Berubah nggak bentuknya? Tidak. Tidak. Tetap seperti Pensil. pensil. Selamat pagi Bu Andi. Maaf ya, mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Jadi ini ya Bu, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Nah, beberapa
beberapa hari yang lalu kita sudah menyepakati bahwa setelah kegiatan observasi kelas kita akan melakukan pertanyaan percakapan pasca observasi. Nah, kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah untuk membantu Ibu Arin gitu ya, melakukan refleksi terkait pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Nah, rencana aksi pengembangan diri yang akan Ibu Arin lakukan ya Bu ya, terkait peningkatan kompetensi pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, saya ingin mengetahui nih Bu, terlebih dahulu bagaimana perasaan Ibu Arin telah melakukan praktik mengajar di kelas. Baik, Bu Ella, terima kasih. Perasaan saya, alhamdulillah, dengan adanya observasi yang dilakukan Ibu Ella, saya lebih siap untuk dari mulai saya membuat perencanaan gitu ya Bu ya. Saya membuat RPP berdiferensiasi yang sebelumnya saya juga belum tahu gitu ya apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi itu. Tapi dengan observasi dari Bu Ella dan pengetahuan dari Bu Ella, saya akhirnya bisa dan paham, dan akhirnya saya juga bisa melaksanakan gitu pembelajaran secara berdiferensiasi. Saya juga menyiapkan selain daripada RPP, saya juga menyiapkan LKPD Bu, bahan ajar serta media ajar untuk menunjang pembelajaran saya. Gunanya media pembelajaran yang komplit yang mungkin untuk memudahkan siswa gitu ya Bu ya, untuk pembelajaran seperti itu. Berarti perasaan Ibu Sangat senang gitu ya Bu ya. Nah, kemudian dari media pembelajaran yang diterapkan dalam RPP, nah, apakah pelaksanaan pembelajaran itu sudah dapat tercapai tujuan pembelajaran gitu? Untuk tujuan pembelajarannya alhamdulillah sudah tercapai Bu, sudah apa yang sudah disampaikan sudah tercapai semua, ditandai dengan pengembangan peserta didik yang menjadi prioritas. Kemudian kolaborasi dan keaktifan siswa sangat meningkat gitu Bu, secara signifikan dibandingkan hari-hari sebelumnya gitu. Tetapi masih ada beberapa yang masih belum maksimal seperti itu Bu. Jadi begitu ya Bu ya. Baik, jadi tujuan pembelajaran sudah tercapai ya Bu ya. Alhamdulillah sudah. Oke, kemudian nih menurut Ibu Arin, bagian manakah yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin? Nah, dan bagaimana bagian mana juga yang masih perlu ditingkatkan? Kalau menurut saya gitu ya, pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin adalah penggunaan media pembelajaran yang digunakan saya anggap sudah baik gitu ya Bu, yang media ajar yang saya gunakan sudah cukup baik gitu, dan menunjang siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang tujuan pembelajaran, tetapi ada yang perlu ditingkatkan yaitu mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini produk yang dihasilkan siswanya masih belum sesuai dengan harapan saya. Jadi diferensiasi produk itu ya. Nah baik Bu, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya sendiri ya Bu ya. Ketika kemarin Ibu Arin sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah di antaranya ada berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Nah area pengembangan yang sudah kita bahas di pra-observasi itu kan Ibu ingin mengembangkan kepercayaan diri murid, keaktifan mereka, kemudian tingkat kolaborasi murid, ada proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, tapi ada sedikit yang Bu yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan sama dengan yang Ibu Arin rasakan pada diferensiasi produk, masih perlu ditingkatkan seperti itu Ibu ya. Nah, kemudian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Arin, itu ya terkait pencapaian untuk keberpihakan pada murid. Nah, terutama pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tindak lanjut apa nih ya Bu ya yang akan Ibu Arin lakukan ke depannya? Tindak lanjut yang akan saya lakukan ke depannya yaitu saya akan berkolaborasi dengan warga sekolah, bersama dengan guru-guru yang sudah mendapatkan pendidikan guru penggerak sebelumnya.
untuk berbagi ilmu, berbagi praktik baik, agar keilmuan saya dapat lebih meningkat. Oh, gitu ya. Luar biasa sekali ya Bu ya. Baik Ibu, rencana yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya sangat bagus sekali gitu. Terkait rencana pengembangan diri yang akan Ibu lakukan, kapan Ibu Arin akan melakukannya, kemudian jangka waktunya berapa lama? Baik Bu, untuk pelaksanaannya akan saya laksanakan secepat mungkin ya Bu ya. Segera mungkin akan dilaksanakan agar lebih baik ke depannya gitu ya Bu. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, saya sudah mengganggu waktunya Ibu. Semoga supervisi akademik ini yang sudah kita lakukan itu ya bermanfaat, terutama untuk murid ya, dan bagi kita juga sebagai guru gitu ya. Semoga bisa bermanfaat juga gitu. Terima kasih Bu Arin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.